dengan NPL 1984202009. Perkenalkan, nama saya Lia Tamina dengan NPM 1984202016 Kami dari kelas 6A Pendidikan Matematika dengan materi integral Fourier. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian A, teorema integral Fourier. Jika fx fungsi kontinu pada setiap interval berhingga memiliki derivatif kiri maupun derivatif kanan di sekitar titik dan integral limit A sampai dengan tak terhingga integral batas bawah A sampai batas atas 0 fx dx plus limit B sampai dengan tak terhingga integral batas bawah B sampai batas atas 0 fx dx, dan kita asumsikan kondisi berikut pada fx. 1. Fx dalam kondisi stabil di record tiap-tiap interval terbatas min L, L. 2. Integral batas bawah tak terhingga sampai dengan batas atas tak hingga fx dx konvergen jika fx integres absolut dalam min L, L. Maka teorema integral Fourier fx sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas tak hingga A alfa cos alfa ax plus B alfa sin alfa x d alfa. Di titik mana fx tak kontinu, maka interval sama dengan rata-rata dari limit kiri dan limit kanan fx di titik tersebut. Contoh, cari representasi integral Fourier dari fungsi fx integral 1 jika x mutlak kurang dari 1, 0 jika x mutlak lebih dari 1. Penyelesaian A sama dengan 1/n integral batas bawah min tak hingga sampai batas atas tak hingga fx cos ax dx sama dengan 1/n integral batas bawah min tak hingga batas atas min 1 0 cos ax dx plus integral batas bawah min 1 sampai batas atas 1 cos ax dx plus integral batas bawah 1 sampai batas atas tak hingga 0 cos ax dx sama dengan 1/v integral batas bawah min 1 batas atas 1 cos ax dx sama dengan 1/v sin ax 1 min 1 sama dengan 1/v sin a dikurang sin min a sama dengan 1/v sama sin a plus sin a sama dengan 2 sin alpha per v. B sama dengan 1/v integral min batas bawah min tak hingga sampai batas atas tak hingga fx sin ax dx sama dengan 1/v integral batas bawah min tak hingga sampai batas atas min 1 0 sin ax dx plus integral batas bawah min 1 sampai batas atas 1 sin ax dx plus integral batas bawah 1 sampai batas atas tak hingga 0 sin ax dx sama dengan 1/v integral batas bawah min 1 batas atas 1 sin ax dx sama dengan 1/v alpha min cos ax 1/min 1 sama dengan 1/v alpha dikurang cos alpha plus cos min alpha sama dengan 1/v alpha min cos alpha ditambah cos alpha sama dengan 0. Fx sama dengan integral batas bawah 1 sampai batas atas tak hingga a cos ax plus b sin ax dA. Fx sama dengan integral batas bawah 0 sampai batas atas tak hingga 2 sin alpha per v alpha cos ax plus 0 dx sama dengan 2/v integral batas bawah 0 sampai batas atas tak hingga sin a x cos ax dx per a.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu Lia Oktavina. Di sini saya akan membahas tentang integral kosinus Fourier dan integral sinus Fourier. Nah, bagaimana cara membedakan keduanya antara kosinus dan sinus? Membedakannya adalah kalau kosinus dia fungsinya genap, sedangkan kalau sinus itu fungsinya ganjil. Nah, sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita bahas integral kosinus Fourier. Jika fx fungsinya genap, maka integral fx cos alpha x dx itu merupakan fungsi genap dalam x. Nah, jika fx sin alpha x dx, maka fungsinya ganjil dalam x. Dengan demikian, kita dapatkan rumusnya bahwa B alpha sama dengan 1 per pi integral dengan batas bawah min tak hingga sampai dengan batas atas tak hingga fx sin alpha x dx itu sama dengan 0. Kemudian untuk mencari a alpanya sama dengan 1 per pi integral dengan batas bawah min tak hingga sampai dengan batas atas tak hingga fx cos alpha x dx sama dengan 2 per pi dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga fx cos alpha x dx. Nah, untuk membedakannya juga, kalau dia mencari B alpha itu menggunakan sin, kalau dia mencari A alpha itu menggunakan cos. Kemudian fx-nya sama dengan integral batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga A alpha cos alpha x ditambah dengan B alpha sin alpha x D alpha. Fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga A alpha cos alpha x ditambah dengan 0x D alpha. Maka rumus integral kosinus Fouriernya adalah fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga A alpha cos alpha x D alpha. Baiklah, itu adalah rumus untuk mencari integral kosinus Fourier. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh soalnya adalah cari integral kosinus Fourier dari fx sama dengan e pangkat min kx, x-nya lebih dari 0 dan k-nya juga lebih dari 0. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal ini, kita lihat dulu nilai fx-nya, di mana nilai fx-nya itu adalah e pangkat min kx, berarti itu merupakan bilangan eksponen, bukan? Ya, itu bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen ini tidak ganjil dan juga tidak genap. Tetapi karena di sini tadi kan kita disuruh mencari integral kosinus, berarti kalau kosinus tadi kita fungsinya itu genap. Nah, kalau dia fungsi genap, maka kita menggunakan rumus yang A alpha. Langsung saja ke penyelesaiannya. Masukkan rumus A alpha sama dengan 1 per pi integral dengan batas bawah min tak hingga sampai dengan batas atas tak hingga fx cos alpha x dx sama dengan 2 per pi integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga fx cos alpha x dx itu nilainya sama dengan 2 per pi integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga nilai fx-nya kita ganti dengan e pangkat min kx cos alpha x dx. Selanjutnya kita dapatkan a alpha sama dengan 2 per pi dikalikan dengan limit p sampai dengan tak hingga integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas p. Nah, sebelum saya melanjutkan, di mana kita mendapatkan bahwa ada P di sini ya. Itu ada rumusnya. Rumusnya adalah integral e pangkat min kx cos alpha x dx sama dengan 1 per a pangkat 2 ditambah b pangkat 2 e min kx dikalikan dengan e min kx. Kemudian dikalikan lagi dengan alpha cos bx, a cos bx dan b sin alpha x ditambah dengan c.
Nah, di sini kan kita disuruh mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Jadi nilai A-nya itu adalah P, kemudian nilai B-nya itu adalah alfa. Nah, di mana yang ada A-nya berarti kita ganti dengan min K. Kemudian di mana yang ada B-nya kita ganti dengan alfa. Oke, lanjut ya. Kita ulang, 2 per pi dikalikan dengan limit P sampai tak hingga integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas P E min pangkat min kx cos alpha x dx sama dengan 2 per pi dikalikan dengan limit P sampai dengan tak hingga. Kita kalikan kembali dengan E pangkat min kx per min K pangkat 2. Nah, di sini kalau di rumusnya yaitu A pangkat 2 ya, ditambah dengan B pangkat 2. Nah, tadi kan karena kita sudah cari kalau A-nya itu adalah min K, sedangkan B-nya itu adalah alfa. Jadi min K pangkat 2 ditambah dengan alfa pangkat 2. Kemudian dikalikan kembali dengan min K cos alpha x ditambah dengan alpha sin alpha x. Kemudian kita masukkan bahwa integralnya tadi, atau kita integralkan bahwa integralnya tadi 0 sampai dengan P. Selanjutnya A alpha sama dengan 2 per pi dikalikan dengan limit P sampai dengan tak hingga E pangkat min kx dibagi dengan min kx pangkat 2 ditambah dengan alpha pangkat 2 dikalikan min K cos alpha P. Nah, berarti kita ganti ya, min alpha P ditambah alpha sin alpha P. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan P. Kemudian kita kurangkan dengan E pangkat 0, dimana kan tadi kan diganti. X-nya kita ganti dengan 0, min K dikalikan 0, maka 0. Jadi E pangkat 0 dibagi dengan min K pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2. Kemudian kita kalikan kembali dengan min K cos alpha 0, X-nya kita ganti dengan 0, ditambah dengan alpha sin alpha 0. Jadi nilai X-nya yang pertama itu kita ganti dengan P, kemudian kita kurangkan dengan X-nya kita ganti dengan 0. A alpha sama dengan 2 per pi. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan bahwa kalau dia sudah dikalikan cos alpha itu hasilnya semuanya 0 ya, yang pertama. Jadi nilainya 0 dikurang dengan yang pertama E pangkat 0 itu hasilnya 1 dibagi dengan min K pangkat 2. Nah, jadi min berapapun angkanya kalau kita kalikan kalau kita pangkatkan 2 min, maka dia jadi plus ya. Jadi K pangkat 2 ditambah dengan alpha pangkat 2 dikalikan dengan min K ditambah alpha dikali 0. Karena sin alpha dikali sin alpha 0 itu adalah 0. Sama dengan kita dapatkan 2K dibagi dengan 2K dibagi dengan pi. Kemudian dikalikan dengan 1 per K pangkat 2 ditambah dengan alpha pangkat 2. Di mana mendapatkan K atau 2K itu kan yang pertama kita kalikan dulu kan. Min 1 kita kalikan dengan min K. Min kali min itu plus, jadi 1K atau kita tulis saja dengan K. Nah, karena K ini kita anggap konstanta ya, maka dia bisa dikeluarkan. Jadi 2K per pi. Karena tadi 1K, kita tulis satunya saja, 1 per K pangkat 2 ditambah dengan alpha pangkat 2. Maka integral kosinus Fouriernya dapat kita tuliskan. Kita tulis kembali rumusnya. Fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga A alpha cos alpha x d alpha itu sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga 2K per pi dikalikan dengan 1 per K pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2 cos alpha x d alpha sama dengan 2K per pi integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atasnya tak hingga cos alpha x dikalikan ya, karena 1 dikalikan dengan cos alpha x, jadi cos alpha x dibagi dengan K pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2 d alpha. Nah, jadi itu adalah
cara mencari integral kosinus Fourier. Baik, selanjutnya materi kita adalah integral sinus Fourier. Nah, sudah saya katakan di awal tadi, kalau dia sinus maka fungsinya ganjil. Mari kita lihat integral sinus Fourier. Jika fx fungsi ganjil, maka integral fx cos alpha x dx merupakan fungsi ganjil dalam x. Dan kalau dia fx sin alpha x dx, maka fungsinya genap dalam x. Dengan demikian, kita lihat rumusnya. Rumusnya sama dengan yang tadi, cuman bedanya di bagian bawah. Karena di sini kan kita mencari sinus, maka yang kita cari adalah B alpha. Rumusnya adalah fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga B alpha sin alpha x d alpha. Itu adalah rumus dari integral sinus Fourier. Ingat, kalau mencari kosinus yang kita cari adalah A alpha. Kalau kita mencari sinus, maka yang kita cari adalah B alpha. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh soalnya sama dengan yang tadi ya, yaitu fx sama dengan e pangkat min kx dengan x lebih dari 0 dan k-nya lebih dari 0 juga. Tapi bedanya di sini kita mencari sinus Fouriernya. Kalau tadi kita mencari kosinus, sekarang kita mencari sinusnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah, kan tadi kalau sinus itu nilai fungsinya ganjil. Kalau dia kosinus nilai fungsinya genap. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, bahwa kalau bilangan eksponen itu adalah bilangan yang tidak ganjil dan tidak genap. Tapi di sini kan kita disuruh mencari sinus, maka kalau sinus berarti fungsinya ganjil. Kalau fungsinya ganjil, maka kita menggunakan rumus B alpha. Langsung ke penyelesaian. B alpha sama dengan 1/pi integral dengan batas bawah min tak hingga sampai dengan batas atas tak hingga fx sin alpha x dx sama dengan 2/pi integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atasnya tak hingga fx sin alpha x dx. Itu sama dengan 2/pi integral batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga, sama seperti tadi, fx-nya kita ganti dengan e pangkat min kx sin alpha x dx. Nah, jalannya sama seperti yang tadi. Kemudian langsung saja kita ke bagian hasil bawah. Nah, karena di sini kan tadi integralnya 0 dan integral batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah P ya. Selanjutnya yaitu B alpha sama dengan 2/pi. Nah, sesuai yang saya katakan tadi bahwa hasil yang pertama itu adalah 0 dikurang dengan 1 per k pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2 dikalikan dengan min k dikali 0, di mana kita dapatkan 0. Kita dapatkan 0 itu adalah sin 0 sama dengan 0. Kemudian ditambah dengan min alpha cos ditambah dengan alpha cos 0 itu hasilnya 1 sama dengan 2/pi dikalikan dengan alpha per k pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2. Maka integral sinus Fouriernya adalah fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga b alpha sin alpha x d alpha. Fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga 2/pi dikalikan dengan alpha per k pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2 cos alpha x d alpha sama dengan 2/pi integral dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas tak hingga. Karena kita kalikan, maka hasilnya adalah alpha sin alpha x dibagi dengan k pangkat 2 ditambah alpha pangkat 2 d alpha. Nah, itu adalah contoh penyelesaian sinus Fouriernya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.